Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, ketemu dengan saya pada mata kuliah analisis real di semester 3 tahun akademik 2020-2021 ini. Pertama, kita ketemu secara virtual. Dalam satu semester akan membahas tentang seluk-beluk yang ada di analisis real. Kalau rasanya kalau kita tidak saling kenal, baik dengan mengajar, dengan mahasiswanya nanti, ataupun dengan mata kuliahnya. Oleh karena itu, perkenalkan, saya Saiful Hadi, bisa disebut Saiha. Selama satu semester ini akan belajar bareng dengan saya dengan mata kuliah analisis real ini. Perkenalan yang kedua yaitu pada mata kuliah analisis real. Mata kuliah analisis real ini merupakan dasar dalam matematika untuk berpikir formal, yaitu berpikir secara deduktif aksiomatik yang menjadi sifat dari matematika itu sendiri. Lebih khususnya lagi, dalam mata kuliah analisis real ini merupakan dasar dari matematika yang lainnya, yaitu mata kuliah kalkulus. Jika dalam kalkulus mahasiswa cenderung mempelajari materi-materi yang sifatnya aplikatif, maka pada analisis real ini mahasiswa dituntut untuk mampu menguasai dasar-dasar teorinya. Dengan demikian, mata kuliah ini tepat jika dijadikan bekal bagi mahasiswa calon guru untuk mengajar matematika sekolah tingkat atas, maupun sebagai bekal nanti di saat untuk studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Kenapa sih kita harus belajar analisis real? Nah, inilah kadang-kadang mahasiswa sering bertanya, kenapa kita harus belajar materi-materi yang biasanya itu tidak diajarkan di sekolah-sekolah dasar atau sekolah-sekolah menengah. Paling tidak ada beberapa alasan kenapa kita belajar analisis real. Yang pertama, analisis real bersama mata kuliah yang lain seperti struktur aljabar atau aljabar abstrak, itu yang membedakan mahasiswa matematika dengan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Misalnya dengan mahasiswa teknik, mahasiswa fisika, mahasiswa komputer, di mana di mahasiswa-mahasiswa tersebut diajarkan kalkulus, diajarkan geometri, metode numerik, persamaan diferensial. Namun mereka tidak pernah belajar yang namanya analisis real. Itu alasan yang pertama kenapa kita harus belajar analisis real. Yang kedua, matematika sampai saat ini yang diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi dibangun berdasarkan sistem aksiomatik, di mana di dalam sistem aksiomatik itu diperlukan suatu penalaran dan pembuktian yang bersifat deduktif. Nah, disinilah analisis real merupakan salah satu mata kuliah yang dapat mepresentasikan hal tersebut. Kalau kita belajar di kalkulus misalnya, mungkin ada pembuktian, tetapi tidak terlalu ditekankan, karena mahasiswa cenderung hanya menggunakan teorema dan bersifat prosedural aplikatif.
Kemudian yang ketiga alasannya kenapa kita belajar analisis real. Analisis real ini melatih dan mengajak manusia, khususnya mahasiswa, untuk berpikir terstruktur dan rasional deduktif. Hal ini tercermin dari masalah-masalah yang diajukan ataupun kebanyakan berisi pembuktian dari suatu teorema ataupun soal-soal yang berkaitan dengan teorema tersebut. Yang keempat, bagi mahasiswa program studi atau jurusan pendidikan matematika, tadris matematika, mereka harus berlatih untuk membuktikan, di mana membuktikan itu adalah sebagai salah satu kompetensi dalam matematika, baik yang diajukan oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, maupun NCTM, maupun mensyaratkan kemampuan penalaran dan pembuktian. Sekali lagi, ini kita dapatkan di mata kuliah analisis real ini. Yang kelima atau yang terakhir, kenapa sih kira-kira kita perlu belajar analisis real? Analisis real secara umum juga diperlukan pada teori aproksimasi yang selanjutnya digunakan pada aplikasi matematika. Selain itu, mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib di saat kita belajar di jurusan matematika, baik di tingkat S1 maupun di tingkat S2 dan jenjang yang lebih tinggi. Itulah kenapa kita harus belajar analisis real, dan pentingnya kenapa kita belajar analisis real. Sekarang selama satu semester ini, satu semester ke depan, apa sih yang akan kita pelajari? Di jurusan Tadris Matematika IAIN Tulungagung ini, mata kuliah analisis real disajikan di semester 5 dengan bobot 3 SKS. Dan pada tahun 2020-2021 ini, karena adanya pandemi COVID-19, maka pelaksanaan perkuliahan kita bersifat daring, bersifat virtual, ketemunya di dunia maya. Nah, sebelum nanti saya sebutkan atau kita bahas bagaimana sistem perkuliahan, apa sih yang akan kita pelajari selama satu semester pada analisis real ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang sistem bilangan real dan aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Saya yakin kalau kita bicara tentang bilangan, mahasiswa kalian semua sudah mengetahui berbagai macam bilangan. Namun di mata kuliah analisis real ini kita khususkan pada bilangan real dan bagaimana sistem bilangan real itu dibangun. Oleh karena itu, saya harapkan mahasiswa betul-betul sudah mempelajari, sudah memahami, dan sudah mempunyai bekal tentang syarat-syarat materi. Di antaranya adalah tentang himpunan. Yang kedua tentunya adalah tentang fungsi. Himpunan termasuk di dalamnya di sana adalah operasi-operasi yang berkaitan dengan himpunan. Yang kedua, fungsi tentunya berkaitan dengan bagaimana kita mempelajari domain dan kodomain pada himpunan tersebut. Itu materi yang pertama yang akan kita pelajari. Yang kedua adalah tentang ketidaksamaan pada nilai mutlak atau harga mutlak. Dan saya yakin ini juga sudah pernah dipelajari di tingkat-tingkat sekolah
menengah atas sebelumnya. Yang ketiga materinya adalah yang berkaitan dengan sifat kelengkapan bilangan real dan dapat menggunakannya untuk menunjukkan keberadaan atau eksistensi bilangan irasional dan bilangan rasional yang merupakan subhimpunan dari bilangan real itu sendiri. Nah, tiga materi itu nanti yang tercakup pada sistem bilangan real. Sub berikutnya yang berkaitan dengan materi kita adalah tentang konsep barisan. Nah, pada konsep barisan tentunya kalian juga sudah pernah belajar di sekolah menengah atas. Nanti akan kita belajar tentang konsep barisan konvergen dan barisan divergen. Syarat dari kita mempelajari konsep barisan itu adalah tentang konsep fungsi. Oleh karena itu tadi sudah saya sebutkan, kita betul-betul harus sudah mempelajari, sudah paham tentang konsep fungsi. Materi berikutnya tentunya adalah yang mengiringi tentang konsep fungsi tersebut, yaitu teorema-teorema yang berkaitan dengan barisan. Yaitu ada teorema limit barisan, ada teorema barisan monoton dan barisan terbatas. Kemudian submateri yang ketiga yaitu tentang konsep limit fungsi. Nanti apa yang membedakan antara konsep limit barisan dengan konsep limit fungsi? Nah, inilah nanti juga yang kita pelajari selama 1 semester depan. Oleh karena itu saya tekankan kembali lagi, saya harap mahasiswa betul-betul sudah mempelajari, sudah memahami tentang konsep fungsi yang sudah dipelajari di mata kuliah yang lainnya. Berkaitan dengan konsep limit fungsi tentunya juga akan diiringi dengan teorema-teorema yang berkaitan dengan konsep limit fungsi. Kemudian submateri yang berikutnya adalah tentang konsep kontinu, konsep fungsi kontinu, dan teorema-teorema yang berkaitan dengan konsep fungsi kontinu. Nah, itulah beberapa submateri yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa hierarki dari mata kuliah ini adalah sangat ketat sekali, urutannya sangat ketat sekali. Sehingga mulai dari kita belajar sistem bilangan real, konsep barisan, konsep limit, dan konsep kekontinuan fungsi itu adalah mensyaratkan kita harus paham tentang materi-materi sebelumnya. Harapan saya mahasiswa betul-betul akan belajar secara serius, sehingga betul-betul nanti akan bisa menjadi seorang calon guru yang tidak hanya paham tentang prosedur aplikatif, tapi paham tentang konsep dasarnya. Sehingga kalau kita ditanya, kadang-kadang kita hanya tahu prosedurnya, tahu caranya, tapi di saat bagaimana itu didapatkan, dari mana itu diperoleh, kita kadang tidak bisa untuk menjelaskan dengan baik. Itu materi selama 1 semester ke depan yang akan kita bahas. Kemudian bagaimana sistem perkuliahan kita yang bersifat virtual atau bersifat daring ini. Nah, supaya kita betul-betul bisa memahami dengan baik materi tersebut. Oleh karena itu, kita harus betul-betul menyusun sistem pembelajaran daring kita dengan baik tentunya.
Sehingga perkuliahan yang selama 1 semester ke depan kita akan lakukan atau kita laksanakan secara daring dengan memanfaatkan media-media yang ada. Tentunya di kampus juga sudah difasilitasi yang namanya e-learning. Oleh karena itu nanti kita juga akan menggunakan e-learning. Kemudian kita bantu dengan menggunakan WhatsApp group dan media-media yang lainnya sebagai sumber belajar yang bersifat maya ini. Kemudian bentuk perkuliahan kita selama 1 semester yang pertama adalah mahasiswa memahami secara mendalam tentang sistem simbol dalam tulisan matematika melalui pembahasan definisi, teorema, dan bukti-bukti yang mengiringinya, di mana materi-materi itu akan saya sajikan di e-learning maupun di WhatsApp group secara bertahap untuk dipelajari terlebih dahulu. Yang kedua, langkahnya adalah kita diskusikan secara bersama-sama untuk membuktikan teorema-teorema yang mengiringi dari konsep-konsep yang kita pelajari, beserta kita diskusikan contoh-contoh yang sesuai. Tentunya supaya kita bisa memahami dengan baik. Oleh karena itu, harapan saya nanti mahasiswa bisa mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, baik yang bersifat individu maupun kelompok. Yakinlah kita bisa, jangan berkata kita tidak bisa, karena berangkat dari keyakinan itulah kita akan bisa mencapai tujuan. Ingat, belajar itu layaknya mengayuh sebuah sepeda. Kita ulangi terus, suatu saat kita akan bisa sampai pada tujuan yang kita inginkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.